yang lainnya. Ya, ada lempar jumrah, kemudian ada yang mabit di Musdalifah dan juga di Mina. Istijabah li amrillah, ya tentunya ibadah rangkaian ini dilakukan untuk ya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabtigha'i mardatihi, dan juga hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diartikan atau maksud dari ibadah haji itu sendiri. Jadi kalau ada orang ibadah haji tapi tempatnya bukan di Mekah dan juga pelaksanaannya bukan pelaksanaan tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah manasik yang lainnya, maka bukan disebut haji. Ya, jadi khusus haji ini demikian. Masyaallah rahimakumullah, tentunya ibadah yang besar ini, ya ibadah haji ini memiliki fadilah, keutamaan ya yang luar biasa. Fadilah yang pertama, hadirin rahimakumullah, jika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka dia akan dibersihkan, dihapuskan dari dosa-dosa dan kesalahannya. Faman hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayyumi walidihi ummuhu. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man hajja, barang siapa yang menunaikan ibadah haji, walam yarfus, kemudian selama menunaikan ibadah haji tidak melakukan rafas. Rafas itu artinya mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, kata-kata yang mengandung ya syahwat, ya. Walam yafsuk, dan juga tidak berbuat fasik, melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Ya, maka janji dari Rasulullah SAW, roja'a yaumi walatuhu ummuh, maka ia akan kembali bebas dari segala dosanya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Ya. Jadi syarat ibadah haji ini diterima dan ibadah haji ini akan dihapus dosanya adalah dia tidak boleh melontarkan kata-kata yang kotor dan juga berbuat maksiat, berbuat fasik. Ya. Kemudian yang kedua, fadilah dari ibadah haji atau ibadah umrah adalah bagian daripada amalan yang paling mulia. Jadi amalan yang paling mulia, amalan yang paling afdal, ya adalah menunaikan ibadah haji. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, yang oleh Abu Hurairah, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, yang paling utama? Ya. Dan memang ketika sahabat Rasulullah SAW menanyakan amal yang paling utama, Rasulullah SAW memang banyak menyampaikan amalan-amalan yang berbeda. Tetapi pada intinya memang amal-amal yang disampaikan oleh Rasulullah itu memiliki keutamaan masing-masing. Kata Nabi, qala imanun billah wa rasulih. Ya, amalan yang paling utama adalah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma qila sama madza qala. Kemudian Abu Hurairah menanyakan lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah katakan, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qila tsumma madza qala. Ya, kemudian apa lagi ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menjawab, qala hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah haji adalah amalan yang paling mulia dan amalan yang paling afdal setelah beriman kepada Allah, setelah berjihad di jalan Allah, baru haji yang mabrur ya adalah amalan yang paling afdal. Kemudian keutamaan atau fadilah yang ketiga
ketiga, ibadah haji ini ya adalah ibadah yang nanti balasannya langsung ditunaikan oleh Allah berupa surga. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, ya, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasan yang pantas, yang layak baginya ilal jannah, kecuali surga. Ya. Nah, kemudian fadilah yang keempat, masyarakat muslimin rahimakumullah, haji adalah bagian daripada jihadnya kaum wanita, ya. Karena memang jihad ini diwajibkan hanya kaum laki-laki saja. Kaum wanita tidak ada kewajiban untuk melaksanakan jihad. Namun tentunya ya, kaum wanita bisa mendapatkan pahala jihad yang dilakukan oleh kaum laki-laki, yaitu ketika wanita itu melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Ya. Nah, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, ya Rasulullah, nara al-jihadu afdal amal. Ya Rasulullah, kami memandang bahwa jihad itu adalah amalan yang paling utama, ya, amalan yang paling afdal, ya, amalan yang paling besar. Karena memang puncak daripada sebuah amalan itu adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang tidak ada amalan yang bisa menandingi jihad, ya. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, afala nujahidu, ya Rasulullah, apakah kami ini kaum wanita bisa melaksanakan berjihad, ya, atau apakah kami ya Rasulullah ya harus juga berjihad? Jadi Siti Aisyah juga ingin bahwa pahala jihad ini didapatkan, ya. Maka kata Rasulullah, lakinna afdhul jihad hajjul mabrur. Tidak, ya. Jadi kaum wanita enggak perlu berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir. Namun kata Rasulullah, cukup sebenarnya kaum wanita jihadnya itu digantikan dengan haji yang mabrur. Lakinnal afdhul jihad, namun jihad yang paling utama wabil khusus kepada kaum wanita adalah haji mabrur, haji yang mabrur. Nah, ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Jadi memang setiap amalan, setiap laki-laki dan wanita memiliki keutamaan-keutamaan. Ini memang yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, fadilah yang kelima, bahwa ibadah haji atau ibadah umrah ini akan menolak kemiskinan. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya, ikutilah ibadah umrah ya kepada ibadah haji. Ya, jadi jangan hanya ibadah umrah saja, tetapi juga diikutkan ibadah haji atau ibadah haji dengan umrah. Fa innahuma yafdiyanil faqra. Karena keduanya, ya, ibadah haji atau ibadah umrah ini menghilangkan kemiskinan. Ya. Jadi seorang itu ketika melaksanakan ibadah haji umrah, dia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dia meluangkan waktunya, tenaganya, ya. Maka apa yang sudah dikeluarkannya ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada orang yang berangkat haji umrah mengeluarkan hartanya dia kemudian langsung miskin. Tidak ada ceritanya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ya rezekinya, ya harta-harta yang dikeluarkan. Ya, maka saya pernah ada punya jamaah itu setiap tahun dia selalu melaksanakan ibadah umrah, ya. Kemudian ditanya, kenapa kok Bapak selalu melaksanakan ibadah umrah? Ya, karena saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjamin ya harta kita nggak akan habis, kita nggak akan mungkin miskin,
bahkan harta kita akan bertambah. Dan memang subhanallah, memang karena tiap tahun jamaah ini berangkat ibadah umrah, ya, jadi bisnisnya, usahanya selalu lancar, ya, selalu meningkat, ya, sukses, ya, karena dia yakin seperti itu. Nah, ini memang janji dari Rasulullah SAW. Kemudian wa dzunuba kama yanfil kibru khabasu al hadid wa dhahab wal fiddah. Ya, kemudian juga haji ini akan menghapus, menghilangkan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat, ya, pada besi, pada emas, dan juga pada perak, ya. Jadi selain menolak kemiskinan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa, ya, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah ini akan dibakar, dihapus oleh Allah. Ya, diibaratkan, ya, karat yang ada di besi, emas dan perak ini hilang karena adanya sebuah pembakaran, ya. Walaysa lil haji al-mabrur thawabun ilal jannah. Sementara tidak ada pahala bagi ibadah haji yang mabrur melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang keenam, hadirin orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tamu Allah, duyufullah, ya, atau duyufur rahman, ya, tamunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita yang dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan umrah, ini artinya kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya sebagai duyufullah, tapi juga duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita sebagai tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa asaluhu fa'atuhu. Orang yang berperang, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian orang yang berhaji serta umrah adalah wafdullah, tamu-tamunya Allah, ya. Wafdur Rahman, tamunya Allah yang Maha Rahman. Yang Allah memanggil mereka, ya. Kemudian mereka pun memenuhi panggilan Allah. Ya, oleh karena itu jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri, ya. Jadi ketika seseorang, ya, dipanggil oleh Allah sebagai tamunya, kemudian dipenuhi panggilan itu, maka ketika memenuhi panggilan Allah, menjadi tamunya Allah, maka apa yang diminta kepada Allah pasti niscaya, ya, akan diberi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ketika nanti kita menjadi tamu Allah, baik itu ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, maka menjadi tamu yang baik, ya, di rumah Allah, ya, di buminya Allah, di tanahnya Allah, di Makkah dan di Madinah. Ya, jangan sampai ketika kita menjadi tamu Allah tapi kita memiliki perilaku, sikap yang tidak baik, ya. Karena berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, yang harusnya dia sebagai tamunya Allah, dia tidak berperilaku, bersikap sebagai seorang tamu, ya. Kadang semena-mena, ya, kadang melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan rofas, ya, kata-kata yang keji, kotor, ya. Kemudian kadang melakukan fusuk, ya, kefasikan. Yang banyak di antara jamaah yang haji umrah itu mereka mengeluh, ya, mereka ada juga yang berputus asa, mereka ada juga yang menyalahkan, ya, kadang menyalahkan misalnya orang yang ibadah haji, menyalahkan pemerintah, menyalahkan travelnya, menyalahkan misalnya pemandunya, mutawifnya, ya, tour leadernya dan sebagainya. Nah, ini kalau menjadi tamu Allah seperti ini, ya, nauzubillah, bisa jadi apa yang dilakukan haji dan umrahnya itu
ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin Allah, ini beberapa fadilah keutamaan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian hukum dari ibadah haji itu sendiri, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib atau fardu ain. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban ya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu bagi orang yang sanggup, ya, orang yang memiliki kemampuan mengadakan perjalanan ke Baitullah, ya. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, barang siapa yang mengingkari, dia tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal sudah diberikan kemampuan oleh Allah. Kemampuan mungkin secara harta, kemampuan secara fisik, kemampuan mungkin dari segi kondisi bahwa perjalanannya aman, ya, tetapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, atau juga diartikan dia mengingkari ibadah haji, bahwa ibadah haji itu enggak wajib. Bahkan ada, ya, seorang tokoh yang mengatakan, ya, di media sosial, ibadah haji itu enggak perlu harus ke Mekah, ya, cukup di sini saja, ya. Ada yang mengatakan juga, ya, gak perlulah orang-orang Islam itu melaksanakan ibadah haji, menghambur-hamburkan duit saja, ya, duit dihambur-hamburkan, lebih baik dikasih ke fakir miskin, baik diberikan kepada orang-orang yang sekitar yang memang tidak mampu. Nah, seolah-olah memang perkataannya kayaknya benar, tapi ya secara i'tiqadan, secara keyakinannya ini tidak benar, bahwa memposisikan ibadah haji itu sesuatu yang tidak wajib, ya, yang harus ditunaikan. Ya, permasalahan ibadah haji, bersedekah kepada orang-orang miskin, membantu tetangga sekitar, mempunyai porsi yang berbeda, ya. Ya, memang kita harus membantu saudara-saudara kita di lingkungan sekitar kita. Tapi ya bukan hanya itu saja yang kita tunaikan, kita juga harus menyempurnakan salah satu rukun Islam kita, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah, orang yang seperti ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, enggak perlu, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Jadi walaupun ada orang yang mengingkari, enggak mau melaksanakan ibadah haji, ya sudah, Allah enggak butuh dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, karena Allah kaya, ya. Nah, ini dalil dari Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian juga, ya, dalil juga dari surah Al-Baqarah ayat 194, wa atimul hajja wal umrah lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dari ayat ini, ya, maka Imam Syafi'i dan Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa ibadah haji, bahkan dengan ibadah haji saja, bahkan ibadah umrah itu juga wajib, ya, wajib. Ya, ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, karena menurut berdasarkan, ya, surat Ali Imran ayat 97 dan juga surah Al-Baqarah ayat 104. Maka kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, orang melaksanakan ibadah haji atau orang yang haji dan umrah ini hukumnya wajib. Nah, siapa yang wajib untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah? Ya, maka memang di dalam surat Ali Imran tadi ini ada kata istita'ah, yaitu kemampuan. Jadi kalau dia mempunyai kemampuan ini, maka sudah hukumnya wajib. Ya, kalau dia tidak disegerakan, ya, bisa berdosa. Nah, kata istita'ah ini yang memiliki kemampuan pertama, istita'ah fil mali, secara finansial, secara harta. Jadi kalau mampu untuk membayar biaya ongkos ibadah haji, ongkos ibadah umrah,
ya, dan juga biaya keluarga yang ditinggalkan, ya istrinya, anak-anaknya misalnya, ya, atau mungkin orang tuanya yang ditinggalkan, maka ini dia istita'ah bil mali, mampu secara finansial, ya. Tapi bukan hanya mampu secara finansial, ya istita'ah bil jasad, dia juga harus mampu secara fisiknya, ya dia tidak sakit parah, ya, dan dia mampu untuk duduk di kendaraan, bahkan bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ya, karena ibadah haji dan umrah ini harus memiliki, ya, jasad kondisi yang prima, ya, yang sehat. Karena kalau nggak sehat, ya kondisi sedang sakit, ya bukan saja dia tidak bisa menunaikan manasik haji atau umrah, ini juga bisa merepotkan jamaah yang lain, ya bisa merepotkan mungkin pemandunya, ya mutawifnya dan sebagainya. Ya lebih baik kalau orang yang kondisinya sedang sakit parah, apalagi dia sedang memang nggak mampu untuk duduk, ya di kendaraan, ya maka lebih baik ya dia tidak melaksanakan ibadah haji. Walaupun ada juga yang akhirnya memaksa-maksakan, ya dipaksakan, oh pokoknya saya paksakan ibadah haji, sampai ada yang membawa kursi roda, ada juga yang membawa pendamping keluarganya, ya ada juga sampai yang berharap ya kondisinya sakit kemudian melaksanakan ibadah haji atau umroh itu bisa wafat meninggal di tanah suci. Ya qadarullah, ada yang memang diwafatkan oleh Allah di tanah suci, tapi ada juga yang memang walaupun kondisinya sedang sakit melaksanakan ibadah haji dan umroh ternyata enggak wafat meninggal di tanah suci, ya malah kembali pun ya seperti sedia kala. Nah kemudian yang ketiga, istita'ah bisafar, yang mampu dalam perjalanan, kondisi perjalanannya itu aman, ya tidak ada peperangan, ya tidak kondisi cuaca yang menghambat, ya mungkin sedang ada badai, ya sedang ada hujan yang lebat dan sebagainya. Jadi mampu dalam perjalanannya. Ini arti istita'ah. Nah, bagaimana bagi orang yang mampu tiga hal ini secara harta, secara fisik dan secara perjalanan dia mampu, tapi dia tidak laksanakan, nggak menyegerakan, atau bisa jadi dia menunda-nunda. Maka menurut jumhur para ulama, ya menunaikan haji wajib untuk disegerakan dan tidak boleh bagi seseorang yang mampu untuk menunaikan haji ke Baitullah yang suci menundanya. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Nah ini pendapat sebagian riwayat Imam Syafi'i, boleh mengundurkannya berdalil dari Rasulullah SAW, tidak langsung berhaji saat diwajibkan, ya namun disanggah jumhur ulama. Jadi memang kalau sudah mampu segera, jangan ditunda-tunda, karena bisa jadi yang namanya usia ya tidak tahu, ya bisa jadi dipanggil oleh Allah segera, atau bisa jadi udah mampu secara harta, ternyata hartanya malah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini anjuran menyegerakan untuk melaksanakan ibadah haji. An Ibnu Abbas an Fadli au ahadima anil akhar. Ya, dari Abdullah bin Abbas, ya diriwayatkan juga dari sahabat Al-Fadl atau sebaliknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, man aradal hajja falya'tajillah, ya barang siapa yang ingin pergi haji maka hendaklah dia bersegera, fa innahu qad yamradul marid wa tadillud dalalah wa ta'ridul hajah, ya karena sesungguhnya kadang-kadang yang namanya penyakit, ya atau kadang-kadang hilang hewan tunggangan, ya atau mungkin ya pesawatnya atau kendaraan untuk menuju ke sana mungkin ada kendala, ya ada masalah, atau kadang-kadang kata Rasulullah SAW ada keperluan lain yang mendesak, ya. Nah, kalau memang sudah mampu secara tiga hal tadi, maka segera kata Rasul, karena kadang-kadang penyakit, usia, ya itu ada saja yang menghalangi sehingga tidak melaksanakan ibadah haji. Nah kemudian juga ya Rasulullah Allah dan Rasulnya mengancam
ya orang-orang yang menunda ibadah melaksanakan ibadah haji dan umrah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna abdan ashahtu lahu jismahu wa usa'tu alaihi fil ma'isyah tamdi alaihi khamsatu awamin la yahbidul ilayal mahrum. Ya, seseorang hamba yang telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari 5 tahun dan tidak menghadiri undanganku, maka sungguh dia akan benar-benar terlarang dari kebaikan. Jadi kalau ada hamba Allah, seorang muslim yang sudah Allah kasih sehat, ada Allah kasih rezeki, ya, kemudian berlalu 5 tahun gak melaksanakannya, ya, maka kata Allah, sungguh dia benar-benar terlarang dari kebaikan, ya, tercegah dari kebaikan, ya, tergolong orang-orang yang melakukan keburukan secara mafhum mukhalafatnya. Ya, maka jangan sampai menundanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa ya harus meluruskan niat kita, terutama ketika ingin melaksanakan ibadah haji, ya. Dan memang kita harus senantiasa memiliki niat, memiliki keinginan, memiliki iltizam agar kita bisa menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh perbuatan maksiat yang saat melaksanakan manasik, dan tidak lagi gemar berbuat maksiat setelah pulang haji. Nah, dikatakan oleh Imam Qurtubi. Jadi kalau yang dinamakan haji mabrur adalah selama dia melaksanakan ibadah haji di tanah suci tidak dikotori itu oleh maksiat-maksiat, ya. Dan setelah melaksanakan ibadah haji pun sudah sampai di tanah air, ketika pulang begitu juga enggak gemar berbuat maksiat. Ya, tapi kalau misalnya ada orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, tapi setelah itu pulang ke tanah airnya, ke rumahnya masih suka berbuat maksiat, masih juga enggak melaksanakan sholat, berarti hajinya ya haji yang mardud, haji yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, agar mendapatkan haji atau umrah yang mabrur, maka harus dilandasi dengan keikhlasan, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrah lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, ya. Ya, sampai melaksanakan ibadah haji umrah karena ingin memamerkan hartanya bahwa dia mampu, bukan juga karena ingin dikatakan nanti setelah pulang haji dikatakan sebagai Pak Haji dan Bu Haji, ya. Bukan demikian, tapi betul-betul lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun misalnya kita dipanggil oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, ya, kita ya gak perlu menulis titel kita di depan nama kita pakai haji atau hajjah, ya. Kalau perlu kita nggak usah orang lain memanggil kita haji, ya Pak Haji atau Bu Haji, ya biarkan saja, ya. Karena namanya ya orang kita ibadah, ya nggak ada titel-titel. Ya kita sholat aja nggak ada namanya Pak Sholat, kita melaksanakan zakat nggak ada namanya Pak Zakat, gitu ya. Tapi haji kadang memang ada titel gitu, mungkin ada kebanggaan tersendiri, tidak semua orang bisa, ya. Ya, tapi kita hilangkan hal-hal niat yang demikian, ya. Begitu juga ya di dalam surat Al-Hajj ya ayat 26, Allah berfirman, wa idz bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin wa ruk'is sujud. Ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud, ya.
Ternyata memang banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah itu mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, tidak sedikit. Bahkan banyak jamaah-jamaah Indonesia pun ketika mereka melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, mereka melakukan kesyirikan di depan rumah Allah. Ya. Waktu itu pernah saya ketika tahun 2014 menunaikan ibadah umrah, ada seorang ibu-ibu dari Kalimantan, dia menggunting kiswah. Jadi kiswah digunting, disimpan oleh dia. Qadarallahnya ketahuan oleh askar, ditangkap, ya, diproses. Ya, jadi masalahnya cukup panjang. Ya, yang tadinya dia harusnya pulang ke tanah air, nggak bisa pulang, dia ketunda sampai hampir 2 pekan kalau nggak salah, dia nggak bisa pulang karena ditangkap oleh askar melakukan ya perbuatan tidak baik, ya, menggunting kiswah. Ketika ditanya, kiswahnya itu ingin digunakan untuk penglaris katanya. Ya, karena ketika dia seorang bukan pengusaha ya dia punya di rumahnya di Kalimantan itu ada usaha toko, ya, dia ingin nanti tokonya itu sukses lah, laris lah segala macam. Kemudian dia bawa kiswah itu. Nah, ini banyak yang demikian. Bahkan kalau kita nih bapak-bapak yang pernah haji umrah ya, itu kalau kita berkunjung ke Jabal Rahmah ya, ke Jabal Rahmah itu tempatnya pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu banyak sekali coretan-coretan di tubuh-tubuh, bahkan di batu-batu sekitar ya Jabal Rahmah. Ya, ada dia tulisan misalnya nama siapa dengan pasangannya. Jadi sampai bukan hanya tulisan-tulisan saja, foto-foto juga diselip-selipkan di situ. Ya, biar katanya kalau dituliskan nama pasangan, suami atau istri atau pacarnya atau fotonya itu biar langgeng katanya hubungan ya suami istrinya. Nah, ini sebuah kesyirikan. Ya, jadi di tanah suci pun banyak juga orang berbuat syirik gitu. Maka orang yang demikian ya tentu ya ibadahnya selama di sana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang sudah Allah ingatkan ini di surah Al-Hajj, kalau udah di Baitullah, di tanah suci, jangan la tusyrik bi syai'an, jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ya, harus memurnikan Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian ini ada pelajaran dari gelar. Jadi ada 3 orang yang dikenal dan digelari, ya. Ya, ini sebagai pelajaran bagi kita sebagai mujahid pemberani, sebagai pembaca atau bukan adalah qari, pembaca Al-Qur'an, dan juga sebagai dermawan di dunia. Nah, nanti di akhirat, ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ya, amalnya itu ditolak oleh Allah di akhirat kelak. Ya, ada orang yang berjihad, ya, ternyata dia berjihadnya ditolak oleh Allah. Ya, kenapa? Karena dia berjihad, berjuang di jalan Allah, ingin agar dia dipanggil sebagai orang yang pemberani, sebagai orang yang saja'ah. Wah, saya ini seorang pemberani, seorang pahlawan. Maka apa yang dia lakukan sebagai ya berjihad di jalan Allah ditolak oleh Allah. Ya, kemudian ada orang yang membaca Al-Qur'an, qari, ya. Kemudian ya apa yang dia lakukan di dunia ditolak juga oleh Allah. Kenapa? Dia ingin agar diberi gelar atau dipanggil sebagai qari, memiliki suara yang indah, suara yang bagus biar orang terkesima, takjub kepadanya. Maka ini amalnya ditolak. Kemudian ada juga orang kaya yang dermawan di dunia. Ini pun juga ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia niatnya agar diberi gelar, dipanggil sebagai orang yang dermawan, orang yang baik hati dan sebagainya. Maka 2-3 orang ini, mujahid, al-qari, dan orang yang dermawan, ya, amalnya tidak diterima oleh Allah dan akhirnya dilempar, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Misalnya. Nah, maka diluruskan niat. Dan juga tentunya ya pasti ada goda-godaan, gangguan ketika ingin berniat ibadah haji. Ya,
tadi ya, seperti mengharapkan pengakuan, penghargaan orang lain ya, biar dikatakan Pak Haji, Bu Haji, atau mungkin bisa menghindari dari cemoohan orang. Oh nggak enak maka saya kan udah kaya nih misalnya, saya udah mampu kok nggak mau ibadah umrah, saya haji karena nggak enak ya, itu juga ini merusak niat. Atau keinginan menambah pengalaman dan jalan-jalan, jadi melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah jalan-jalan doang, wisata. Dan memang banyak ditemukan orang-orang yang demikian ya. Ketika saya menjadi tour leader di sana, memang jamaah itu yang saya bawa macam-macam niatnya Pak. Ya ada yang memang niat untuk ibadah, ya ada juga yang pengen nambah pengalaman aja, ingin jalan-jalan. Wah sudah pernah ke sini, udah pernah ke situ, ya. Jadi hanya jalan-jalannya jadi wisata. Ya, maka ini akan merusak niat ibadahnya. Dan juga ada keinginan dunia yang lainnya. Ya, maka hilangkan keinginan dunia yang lainnya. Ya, Bapak hadirin rahimakumullah, mungkin kita juga perlu ya namanya mencari pengalaman lah. Ya, ngambil ibrah dari orang-orang yang sukses bisa melaksanakan ibadah haji. Karena memang mampu juga, kata Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah, kadang bukan juga ukuran masalah punya harta, punya finansial. Karena kita yang mempunyai keinginan, niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, nanti langsung Allah mampukan. Ya, karena berapa banyak orang yang secara finansial, secara harta nggak mampu, tapi ternyata Allah mampukan. Ya, ada yang mungkin tukang beca gitu ya, yang dia ya kalau dilihat ya dari mana penghasilan beca aja pun dia cukup hanya untuk kebutuhan sehari, untuk makannya saja. Tapi karena Allah panggil, ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manggilnya bukan presiden, bukannya gubernur, bukannya camat, tapi langsung dipanggil karena dia mempunyai keyakinan, kekuatan di dalam hatinya, ya maka Allah mampukan. Ya, entah rezeki dari mana saja, ya. Walaupun sekarang ya ada istilah-istilah ya haji kosasi gitu kan, haji diongkos dikasih. Ada juga haji abidin, ya. Haji abidin apa Pak? Ya atas biaya dinas gitu ya, atau haji mansur, ya halaman digusur, ya dapat gusuran tanah gitu ya. Tapi itu bagian daripada kemampuan yang Allah berikan, ya bukan hanya tukang beca. Bahkan ada berapa jamaah saya itu mereka kadang cuma tukang sayur gitu ya, tukang ojek segala macam, tapi subhanallah Allah mampukan, entah dari mana rezeki yang Allah berikan. Ada yang membiayain kadang ya, yang mungkin halamannya digusur kena tol misalnya ya. Tapi itu memang kalau sudah punya niatan yang kuat ya, maka insya Allah akan mampukan ya. Bahkan ada juga orang yang memang menabung ya sampai puluhan tahun ya untuk ingin melaksanakan ibadah haji ya. Karena kita sudah tidak pengen punya niat tetapi tidak langsung diaplikasikan ya. Harusnya memang ketika punya niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, langsung kita aplikasikan dengan kita misalnya menabung kita menyisihkan harta kita untuk kita melaksanakan ya ibadah haji atau umrah ya. Nah bahkan ini ada seorang kiai Muhammad Amir di Solo ini, dia bisa melaksanakan ibadah haji berkali-kali, ya dikatakan lebih dari 12 kali ya. Yang satu kali ada hanya bayar sendiri, selebihnya dibayarin ya. Alhamdulillah gitu kan ya. Apalagi ya orang-orang yang berkecimpung memang melayani tamu Allah ya. Ya sebagai pemandu, sebagai itu leader segala macam, ya bisa haji berkali-kali ya. Saya punya teman di travel itu sebulan itu bisa 2 kali 3 kali dia berangkat umroh ya, masya Allah. Jadi berangkat umroh itu udah kayak kita itu wisata ke puncak aja, bisa setiap minggu gitu kan. Ini berkali-kali gitu kan ya. Yaitu kalau sudah Allah manggil ya itu, maka Allah mudahkan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah,
ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sama-sama kita memotivasi diri kita untuk kita bisa bukan sekedar memiliki niat melaksanakan ibadah haji dan umrah, tetapi kita harus juga mengamalkan, menguatkan sehingga kita betul-betul bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, yang baik yang benar datang dari Allah Rasulnya. Namun apabila ada kesalahan kekurangannya, berdoa ikhwan dan kesalahan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pertanyaan.